Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini, Bunita akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi. Nah, kemarin anak-anakku sudah dapat tugas untuk mencari ciri-ciri puisi. Nah, sekarang Bunita akan jelaskan satu persatu ciri-ciri puisi. Oke, tapi sebelumnya anak-anakku bisa membuka materi puisi pada LKS halaman 18. Ya, di situ ada contoh puisi dengan judul Hidupku Penuh Warna karya D. Caritas. Nah, jadi dalam puisi itu ciri-cirinya terdapat judul puisi, ada nama pengarangnya itu ya, seperti yang ada pada LKS tersebut. Kemudian 3, isi puisinya, hidupku penuh warna itu tentang perbedaan. Semua yang ada di dunia ini pasti memiliki perbedaan. Walaupun berbeda-beda itu bukan menjadi suatu penghalang, tapi merupakan suatu keunikan yang saling kita jaga atau harus kita hargai, seperti itu. Nah, termasuk juga cita-cita kalian yang beragam, berbeda-beda, tapi tidak masalah, tanpa menjatuhkan, tanpa menghina, kita tetap menghargai, seperti itu. Nah, lalu kemudian ini adalah contoh puisi teratur, di mana barisnya atau jumlah barisnya itu terikat pada bait-bait yang ada dalam puisi tersebut. Mari kita perhatikan, kalian perhatikan. Puisi Hidupku Penuh Warna ini terdiri dari 4 bait. Ya, 4 bait. Ini ditunjukkan pada cara penulisan puisi, yaitu bentuk tipografinya. Jadi menulis puisi itu berbeda dengan menulis cerita yang berbentuk paragraf, dari samping kiri sampai samping kanan itu penuh. Nah, kalau puisi tidak, tiap baris dan tidak harus sampai penuh dan tidak diakhiri tanda titik. Nah, dan ini tiap baitnya itu pasti akan ada penandanya. Kalau dalam puisi yang di LKS halaman 8 itu ditandai dengan penulisan yang menjorok dan menepi. Jadi bait pertama itu menepi, bait kedua menjorok, bait ketiga menepi, bait keempat menjorok. Nah, dalam puisi Hidupku Penuh Warna ini terdiri dari 4 bait, dan tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris, gitu ya. Jadi puisi itu dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, jadi jumlah baris tiap bait puisi itu ada 4. Kemudian ada rima. Rima itu bunyi yang berada pada akhir baris. Tiap barisnya itu pasti ada bunyinya. Nah, itu polanya. Sekarang kita lihat pada bait pertama, rimanya itu kita lihat baris pertama dan kedua itu berakhiran dengan bunyi Baris pertama jauh bunyinya. Baris kedua juga jauh. Jadi bunyinya sama ya, Terus baris ketiga ini a. Baris keempat a. Jadi a. Nah, dalam rima pada bahasa Indonesia ini kita simbolkan dengan, kita lambangkan dengan huruf A dan B. Jadi itu adalah A, sedangkan A yang baris ketiga dan keempat itu kita sebut BB. Jadi pola rimanya adalah A, BB. Lalu kita lihat bait kedua. Bunyi pada akhir barisnya. Baris pertama itu bunyinya A. Baris kedua A. Baris ketiga A, baris keempat A. Jadi rimanya adalah A, B, B, A. Jelas sampai sini? Gitu ya. Terus bait ketiga itu bunyinya, baris pertama bait ketiga itu an. Baris kedua A, baris ketiga an, baris keempat A. Jadi an, a. Jadi itu ada polanya A, B, A, B. Rimanya adalah A, B, A, B. Sedangkan bait keempat untuk baris pertama itu berakhiran dengan bunyi ah. Baris kedua I, baris ketiga baris keempat I. Jadi I. Mari kita ganti dengan A, B, A, B. Nah, pola bait keempat rimanya A, B, A, B. Seperti itu anak-anakku. Jadi kalau menulis puisi tidak perlu pakai tanda titik.
dan diawali dengan huruf kapital. Cara menulis puisi itu ada berbeda dengan menulis cerita. Jadi ada tipografinya seperti ini. Jadi terlihat indah. Nah, apabila masih ada yang bingung atau belum jelas, bisa tanyakan ke Bunita via WA Japri. Dari Bunita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.